Halo semuanya, selamat datang di sesi kelima, yang mana ini adalah sesi terakhir di bab berinteraksi dengan data, yaitu sesi yang membahas string manipulation and formatting. Nah, kalau sebelumnya kita udah belajar tentang tipe data dan juga casting atau mengubah ke bentuk tipe data lain, sekarang kita akan belajar nih gimana caranya ngolah teks supaya dia itu lebih rapi, terus juga fleksibel, dan juga lebih lebih elegan ya. Nah, karena gini ya, pentingnya kita ngolah teks, itu karena setiap kita memprogram atau membuat codingan, itu kita hampir selalu, bekerja ya atau bermain dengan yang namanya teks atau string. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa itu definisi dari string ya. Mungkin sebelumnya juga kita udah bahas ya di materi tipe data. String itu adalah suatu tipe data ya yang digunakan untuk menyimpan data berupa teks ya atau karakter. Nah, sekarang kita bisa nganalogiin ini tuh sebagai benang teks. Yang mana benang ini bisa dipotong, bisa digabung, bisa juga dihias. Artinya, kita tuh bisa manipulasi string dengan berbagai teknik ya atau berbagai metode. Contohnya gimana tuh? Contohnya seperti ini teman-teman. Pertama, kita harus tahu dulu gimana cara kerja dari suatu string ya. Nah, string itu dia bersifatnya seperti list ya teman-teman. Jadi setiap elemen yang ada di dalam sini itu memiliki indeks. Begitu. Misal di sini kita ada variabel kata dan juga ada isinya atau datanya yaitu string bertuliskan Python. Setiap elemen yang ada di Python ini memiliki indeks. Misalnya huruf P dimulai dari angka 0. Nah, ini tuh sama banget dengan yang ada di list. Jadi setiap elemennya memiliki indeks. Nah, gitu dulu teman-teman. Dan kita juga bisa mengolahnya selayaknya list. Kita bisa memanggilnya per elemen ya, kayak huruf P dan juga N. Kemudian kita juga bisa memanggil beberapa elemen ya. Tentunya menggunakan sintaks seperti ini. Ini artinya memanggil indeks 1 sampai indeks sebelum 4. Atau dengan kata lain, indeks 1 sampai dengan indeks 3, yaitu huruf H, Y, T, dan H. Nah, sekarang gimana untuk nyari panjang dari stringnya, ya kan? Kan nggak mungkin nih, misal stringnya panjang banget, anggaplah tulisan yang sangat panjang, nggak mungkin kita menghitungnya satu persatu secara manual atau membuat table index seperti ini. Nah, solusinya kita ada nih fungsi bernama len. Fungsi len ini ya, ini tuh berfungsi untuk menghitung panjang dari suatu string. Begitu sederhana ya kalau kita ingin menghitung panjang dari suatu string. Sekarang, gimana cara kita menggunakan, string ya, string formatting. Ini kan kita manipulasi string ya, kita bisa mengubahnya per isinya atau kita bisa mengecek panjangnya. Tapi gimana cara kita menggunakan string? Di sini ada string formatting ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, ada beberapa cara untuk ngegabungin string di Python. Nah, cara yang paling umum itu adalah concat. Kita sebenarnya udah pernah nyoba ini ya di materi sebelumnya. Mungkin ada yang masih ingat, ada contoh ya. Jika kita menjumlahkan suatu, string ya dengan string lain, itu akan, dia akan bergabung. Misalnya string angka 10 ya, ini, terus kita jumlahkan dengan string 10, ya kan. Outputnya maka X akan bernilai 10, 10 atau 1010. Begini teman-teman, bukan berjumlah string 20. Nah, teknik ini dinamakan teknik concat atau penggabungan dua buah string. Kemudian di sini ada f-string. Nah, ini tuh cara modern ya atau cara yang lebih rapi untuk membuat formatting string ya. F-string ini direkomendasiin juga karena dia itu lebih gampang dibaca dan lebih fleksibel. Mungkin ada yang masih ingat ya, kalau kita menggunakan variabel untuk di dalam print ya, kita harus menggunakan simbol koma. Misalnya ini print, print, ini petik, ini teksnya. Kemudian, jika ingin menambahkan variabel, kita harus menggunakan koma, nama variabelnya. Terus baru lanjutin, terus tutup. Begini teman-teman, sekarang bayangin kalau variabelnya banyak, ini tuh bakal susah. Nah, solusinya kita ada yang namanya f-string atau formatted string. Begitu teman-teman. Oke, untuk lebih lanjutnya, kita langsung aja coba di VS Code. Let's go teman-teman. Oke semuanya, kita udah ada di VS Code ya, kita bisa langsung nyoba sekarang. Misal kita ada variabel
A ya, kita isi aja. Jangan A, kita tulis aja variabel nama. Misal, fan, kemudian kita taruh variabel umur ya, kita taruh 120. Kemudian kita taruh lagi variabel tinggi, tinggi 165. Ini 20 aja, 0,5 biar keren. Oke, sekarang misal kita ingin menggunakan, menampilkan teks lah ya. Normalnya kan kayak gini ya, nama saya adalah nama. Kayak gini kan, kita harus menggunakan simbol koma ya, tanpa F string. Kemudian kita tulis lagi, umur saya adalah, taruh lagi di sini, umur, dan seterusnya. Ya, outputnya nanti akan seperti ini. Nama saya adalah Fern, umur saya adalah 20. Nah, ini agak sulit ya teman-teman, ada simbol koma-koma. Mungkin kita bisa menggunakan F string ya. Bisa menggunakan F string. Print F. Nama saya adalah. Nah, kita taruh variabelnya menggunakan kurung kurawal. Nama. Kemudian umur saya adalah umur. Nah, ini akan menghasilkan output yang sama teman-teman. Nama saya adalah Fern, umur saya adalah 20. Begitu teman-teman, jadi sederhana aja. Oke, kita ada contoh lain. Misal, di sini kita taruh Asep ya. Nama depan, nama belakang, Sureset. Nah, kayak gini ya. Oke, sekarang kita akan menggunakan yang namanya concat ya. Nama lengkap. Nah, kita bikin nama lengkap adalah hasil penggabungan dari nama depan dan nama belakang. Gimana caranya? Jelas ya, menggunakan simbol tambah. Nama underscore depan ditambah nama underscore belakang. Nah, ini tinggal kita ganti menjadi nama belakang. Nama lengkap. Nah, sip. Hasilnya itu akan sama ya teman-teman. Asep Suresep. Nah, di sini kan nggak ada spasi ya. Dia gabung gini, Asep Suresep langsung gini. Kita bisa kasih solusi, taruh spasi di sini. Begitu. Nah, langsung muncul. Nama saya adalah Asep Suresep. Ya, gitu ya teman-teman. Ini penggunaan F string dan juga concat ya teman-teman. Gitu. Dan mungkin ya ada teknik lain juga. Tadi yang udah ada di PPT-nya ya, kita bisa ngotak-ngatik yang ada di dalam string nih teman-teman. Kita bisa aja nyari tahu apakah ada suatu nilai di dalam string tersebut. Misal, cek data. Ini kita hapus dulu ya. Cek data. Jangan deh. String isi monkey di Luffy. Wow. Kita ingin ngecek nih. Logikanya adalah apakah ada suatu string di dalam variabel string isi. Gini teman-teman. Nah, sekarang kita coba. Kita mau ngecek nih, apakah ada, ya kan? Apakah ada huruf D di dalam string isi? Ya kan? Print D in string isi. Kita cek, kita bersihin dulu. Lihat, dia true. Jadi, kode ini adalah untuk ngecek apakah ada huruf D di dalam string isi begitu. Nah, ini kalau saya ganti jadi huruf A, outputnya adalah false. Begitu teman-teman. Jadi, string juga kita bisa ngotak-atik ke banyak hal ya teman-teman. Oke, itu aja untuk sesi VS Code. Selanjutnya kita akan langsung ke mini quiz. Oke, semuanya kita udah ada di sesi mini quiz ya. Di sini kita ingin menggabungkan teknik concat dan juga F string. Pertama kita ada tugas yaitu membuat variabel ya. Begini, variabelnya ada 3, nama depan, nama belakang, dan juga umur. Nah, kemudian concat variabel nama depan dan nama belakang menjadi nama lengkap, seperti yang ada di contoh pemrograman tadi ya. Kemudian, tampilkan nama lengkap dan umur dengan rapi menggunakan F string. Nah, ini ada di paling bawah adalah contoh outputnya. Begitu teman-teman. Sederhana aja untuk mini quiz kali ini.
Dan sampai sini saja untuk sesi kali ini, sampai jumpa di sesi selanjutnya.